Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan talaqqi Al-Quran. Yaitu kita masuk ke surah Al-Balad, ya. Surah Al-Balad dibuka ibu-ibu semua di surah Al-Balad. Alhamdulillah, ya, tidak terasa sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, ya. 1 bulan lagi insyaallah kurang lebih. Sebagaimana yang kita tahu bahwa bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran, yaitu di mana bulan tersebut menjadi bulan diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul Qadar. Jadi Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus secara keseluruhan 30 juz dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu pada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu bertepatan di bulan Ramadan. Maka ya, Al-Quran turun di bulan Ramadan, tepatnya di malam Lailatul Qadar. Itu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia, Baitul Izzah. Nah, dari langit dunia, Baitul Izzah, turun kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu secara beransur-ansur, tidak sekaligus. Ya. Bahkan orang-orang kafir pernah mengatakan kepada Nabi, ya, di dalam Al-Quran disebutkan, kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus? Nah, gitu ya, bertanya-tanya orang-orang kafir. Maka Allah menjawab, ya, linusabbita bihi fuadak wa ratalnahu tartila. Ya, Al-Quran diturunkan kepada Nabi secara beransur-ansur. Wa nazzalnahu tanzila. Beransur-ansur itu dari Baitul Izzah kepada Nabi secara beransur-ansur, berurutan, ya, beransur-ansur sedikit-sedikit, tidak sekaligus. Tujuannya adalah untuk tasbitu qalbin Nabi, menguatkan hati Nabi, ya. Karena dengan kita saja ketika kita mempelajari Al-Quran, ketika sedikit-sedikit itu akan memberikan kekuatan yang lebih kepada hati kita. Kita bisa merenung, kita bisa berpikir terlebih dahulu, mentadaburinya, ya, bagaimana cara mengamalkannya, ya, seperti itu. Nah, begitupun, ya, Al-Quran turun sedikit-sedikit itu kepada Nabi, itu untuk tasbitu qalbin Nabi, menguatkan hati Nabi. Yang kedua, di dalam Al-Quran dikatakan warattalnahu tartila, agar dibaca dengan tartil. Maka ketika kita ingin mentartilkan bacaan Al-Quran, ya, tartil itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah tata cara baca Al-Quran. Dalam hal ini, kalau sekarang sesuai dengan kaidah tajwid, ya, dengan perlahan-lahan, ya, dengan tenang membacanya, dengan meresapi makna isi kandungan ayat yang kita baca. Nah, itulah yang disebut dengan tartil, ya. Jadi tartil itu, bacaan tartil itu bacaan yang bukan bacaan yang tergesa-gesa, yang keluar dari kaidah baca, yang juga kita menyepelekan makna yang terkandung yang di dalam bacaan tersebut. Itu bukan bacaan yang tartil. Nah, seperti itu, ya. Nah, makanya Al-Quran turun secara beransur-ansur dari Baitul Izzah kepada Nabi. Itu tujuannya tadi menguatkan hati Nabi, bisa dibaca dengan tartil. Para ulama menambahkan agar mudah dipelajari, tashilul hifzi, mudah dihafalkan, mudah dipelajari. Nah, gitu.
Makanya metode para ulama dari zaman dulu, bukan para ulama saja, para salaf, generasi salaf, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ketika mereka mengajarkan Al-Quran atau belajar Al-Quran, itu sedikit-sedikit, sedikit-sedikit. Sebagaimana yang sampai kepada kita para sahabat pernah menceritakan di dalam sebuah hadisnya, kami belajar Al-Quran kepada Nabi 10 ayat 10 ayat, dan tidak ya menambah kecuali kami sudah mentadaburi, mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut. Juga para tabi'in, generasi tabi'in, ya generasi tabi'in setelahnya, mereka ketika membaca Al-Quran atau mempelajari bacaan Al-Quran itu sedikit-sedikit, berapa ayat? 5 ayat, 5 ayat, ya. Sebagaimana Imam Hafiz belajar kepada Imam Asim, ya, belajar kepada Imam Asim. Atau Imam Asim belajar kepada seorang tabi'in Abu Abdurrahman As-Sulami, itu 5 ayat 5 ayat. Karena begitulah metode belajar baca Al-Quran, itu sedikit-sedikit dan dipahami, dipelajari oleh kita. Nah, gitu ya. Nah, maka ya hikmahnya kita sekarang ketika kita belajar Al-Quran, dengan kita mempelajari sedikit dengan sedikit, satu surah, tahapan demi tahapan kita lalui, yang pada akhirnya ya suatu hari insya Allah dengan kesabaran, dengan keistiqomahan kita semua di dalam belajar ataupun mengajarkan Al-Quran, ya suatu hari insya Allah tidak akan terasa juz 30 ini akan selesai. Bahkan tidak akan terasa 30 juz selesai. Gitu ya. Cuma ibu-ibu semua, kita ketika kita belajar, kita jangan membatasi kapan kita selesai. Gitu ya. Di usia-usia kita ini, kita bukan berlomba lagi dengan prestasi. Ya, belajarnya bukan untuk mengikuti lomba. Misalkan ibu di sini ada yang ikut lomba hifdzul Quran, ya, atau musabaqatu tilawatil Quran, kan tidak ada. Nah, kita belajar pada saat ini sedang berlomba dengan umur kita. Ya, berlomba dengan umur kita. Bagaimana kita bisa memanfaatkan umur kita sebaik-baiknya sampai nanti akhir hayat dengan beramal solih, yaitu menuntut ilmu. Khususnya di sini kita belajar ilmu Al-Quran. Minimal nanti kita di hadapan Allah itu kita bisa mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing, kita sudah bisa baca Al-Quran. Ataupun kalau belum bisa, kemudian kita diwafatkan oleh Allah, minimal ya kita bisa menjawab kita sedang belajar Al-Quran. Ya, kita sedang belajar Al-Quran. Gitu. Karena nanti akan ditanya ibu-ibu semua, ya, akan ditanya oleh Allah waktu yang diberikan kepada kita semua, masa muda kita, ya, masa, bahkan bukan masa muda saja, masa di mana kita sekarang masih diberi kesempatan oleh Allah, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, waktunya digunakan untuk apa dan ya dijadikan untuk apa. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa diberikan keistiqomahan, kesabaran di dalam belajar Al-Quran. Nah, bagaimana sabar itu di dalam belajar? Sabar itu ibu-ibu, ya, sabar itu kita bertahan, ya. Habsu nafsi, bertahan. Kita bertahan di dalam belajar. Kalau misalkan kita niatkan kita akan belajar menghatamkan Al-Quran, kita bertahan sampai hatam. Nah, berarti orang tersebut sabar. Gitu ya. Nah, itu ciri orang yang sabar. Jadi sabar itu bertahan. Apapun rintangan yang nanti akan kita hadapi, kita bisa melewatinya. Gitu, itu sabar. Baik. Kita lanjutkan ke surah Al-Balad. Suratul Balad, yaitu surah Al-Balad. Sudah dibuka ibunya di mushafnya. Kemarin kita sudah bahas surah Asy-Syams, ya. Sekarang kita praktek surah Al-Balad, kita baca bersama-sama. Kemudian mungkin nanti kita baca sendiri-sendiri, ya, kalau ada. Kemudian nanti baca bareng-bareng lagi.
Al-balad. Dan ketika belajar tenang aja Bu ya. Kalau misal maksud tenang itu gini, karena sebagian kalau kita belajar baca Al-Quran ini, sebagian berpikirnya baru juga kita baca, terus disalahkan sekarang itu ya. Nah tenang saja Bu ya, biasa saja, salah keliru itu hal biasa di dalam belajar ya, di dalam belajar hal yang biasa, tidak perlu kita merasa malu ya, tidak perlu kita juga menjadi aib, tidak jadi aib Ibu ya, ketika Ibu misalkan baca Al-Quran kemudian keliru, salah, tidak jadi aib, tidak menjadi aib, bahkan nah itu menjadi prestasi buat kita akan mendapatkan pahala dari Allah ya. Prestasi kita itu pahala Bu ya, bukan hadiah, piala bukan. Nah kalau anak-anak bisa Bu ya, anak-anak misalkan hafal satu juz, nah, kita kasih hadiah. Nah, boleh seperti itu, boleh kita kasih hadiah misalkan dengan mainan atau dengan uang, tapi kita ucapkan ke anak kita, nah hadiah dari Allah itu lebih besar daripada hadiah yang Bapak berikan kepadamu. Nah gitu ya, kita kasih tahu bahkan ada yang lebih besar hadiahnya daripada yang kita berikan, yaitu dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Nah gitu ya. Baik, dengan menanamkan keimanan seperti itu. Baik. Kita baca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. Nah, surah Al-Balad ini Bu ya, banyak qalqalah Bu ya, hati-hati. Nah, lihat di akhir-akhirnya. Balad, apalagi walad, kabad. Kemudian di tengah-tengah juga banyak yaqut, kemudian ahad. Nah, nanti banyak latihan qalqalah ya, latihan qalqalah. Dan dengan adanya qalqalah, sering anak sebutkan, dengan adanya bacaan qalqalah ini, bacaan Al-Qur'an itu jadi indah, terasa enak didengar ya. Berbeda kalau misalkan dihilangkan qalqalah tersebut. Contoh, la uqsimu bihadzal balad. Nah, enakan Bu baca Quran ya, paminta ya qalqalah. Maka hikmahnya ada qalqalah itu memperindah bacaan Al-Qur'an. Nah, jadi Al-Qur'an itu sudah indah dengan adanya qalqalah, dengan adanya mad, kita bisa berlantun ya, membacakan bacaan Al-Quran dengan indah, dengan enak didengar, dengan orang lain yang mendengarkan pun akan menjadi tenang ya, seperti itu. Kita ulang. La uqsimu bihadzal balad. Maka la uqsimu bihadzal balad. Nah, gitu punya. Uqu, maka tebal, qalqalahnya tebal. Uqu. Balad. Nah gitu, ulang, 2, 3. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Maka ya, di dia ayat gunnah, punya gunnah ikhfa yang pertama, wa anta, coba wa anta, gunnah panjangkan lewat hidung. Kemudian yang kedua apa? Lumbi, tanwin menghadapi ba, apa hukumnya Bu? Iqlab, betul. Hillum bihadza, coba hillum bihadza. Panjangnya sama, panjang gunnahnya dengan anta, hillum sama ya. Yang beda cara menggunakannya. Yang pertama anta direnggangkan Bu, wa anta, coba wa anta. Kalau hillum dirapatkan, hillum bi, hillum bi, sempurna masuk
hidung. Nah, gitu ya. Baik. Bihadzal balad. Bihadzal balad. 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 Nah, jangan dihentak berlebihan. Balad. Nah, jangan. Biasa. Balad. Balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa walidin wa ma walad. Wa walidin wa ma walad. Coba Bu, wa Bu. Wa Tipis wa. Wa walidin wa ma walad. Wa walidin wa ma walad. Baik. Laqad khalaqnal insana fi kabad. 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 Karena tengah dangu namanya kofna taya kolkolahan. Dikolkolahkan khalaqu. Khalaqnal. Minimal ada mantul sedikit gak apa-apa. Laqad khalaqnal insana. Gunnah Bu ya, gunnah ifa, gunnah insana. Ulang lagi tadi gunnah juga. Anta lumbi wa walidin wa diwa. Nah, ibu langsung monyong. Diwa. Nah, gitu. Dilamakan sama lamanya gunnah ya. Ifa, ada iqlab, ada juga idgham barusan. Idgham bi gunnah wa walidiw wa ma walad. Kita lanjutkan. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Maka Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Ulang kata Bu. Ayahsabu, maka ayahsabu allan yaqdira. Lam hala. Allan yaqdira alaihi ahad. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Masih iya Bu, masih iya non kacaunya. Ulang deh Bu, ulang deh. Ayahsabu itu udah 3. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Coba Ibu baris pertama. Bacaan baris pertama. Sab pertama, yang baca sab pertama. Itu udah 3 ayahsabu. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Qafnya tebal. Yaqdira. Yaqdira. Gitu. Sab berikutnya terakhir yang sisanya. Itu udah 3 ayahsabu. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Baik. Yaqa bukan yaqa. Yaqo. Yaqo. Gitu punya. Coba Ibu sekali deh Bu. Ayahsabu baris kedua. Tuh 2 3. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Ayat nulis. Tapi barakallahu fiik. Terus sebenarnya. Namanya di lay tahan lay nun menghadapi huruf ya idgham apa Bu? Bigun. Nah, idgham.
allan yaqdira. Ulang. Nah, gitu punya. Kita lanjutkan. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Yaqulu ahlaktu. Sekata-sekata lah. Yaqulu ahlaktu. Nah, sekarang gabung satu kata pertama, kata kedua. Yaqulu ahlaktu. Mangga. Yaqulu ahlaktu. Nah, terus serempak Bu, terus ya naon? Terus kompak. Pami kompak tandana laras punya. Insyaallah. Baik. Malal lubada. Malal lubada. Malal lubada. Malal lubada. Lamnya tasydid, tong dipanjangkan. Malal. Nah, itu yang jadi tidak kompak, ya. Malal lubada. Mangga. Malal lubada. Nah, sekarang Ibu gabung dari awal ke yang terakhir. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Mangga. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Nah, gitu Bu. Sekali lagi Bu. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Nah, itu baris pertama. Sekarang coba diuji. Itu udah 3. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Nah, baris kedua. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Nah, ini tinggalan Bu, ini tinggalan. Ulang Bu. Itu udah 3. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Nah, gitu ya, udah kompak. Nah, di sini karena barusan tidak ada gunnah Bu ya. Nah, biasanya nanti kalau tidak kompak itu gunnah, mad, ada yang kepanjangan, ada yang tidak panjang. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Mangga. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Ayahsabu. 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 an lam yarahu ahad. Alam yarahu ahad. 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 Ayahsabu. Ayahsabu. Alam. Alam. Amim gunnah cuma tidak panjang. Alam Alam yarahu ahad. yarahu ahad. Nah, gitu. Kita gabung. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Ayahsabu alam yarahu ahad. Nah, gitu punya. Kita lanjutkan. Alam naj'al lahu 'ainain. Alam naj'al lahu 'ainain. Alam Alam naj'al lahu. naj'al lahu. Qalqalah jim. Naj. Naj'al Naj. Naj'al lahu naj'al lahu 'ainain. 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 Naj'al lahu 'ainain. Naj'al lahu 'ainain. Alam naj'al lahu 'ainain. Alam naj'al lahu 'ainain. Wa lisanan wa shafatain. Wa lisanan wa shafatain. Gunnah, tanwin menghadapi huruf waw. Wa lisanan, langsung monyong gunnahnya, monyong. Suara bagi 2 Bu, bagi 2. Hidung, mulut ngalir. Wa lisanan
Nah, bagi dua. Ya, jangan di mulut saja. Wa lisanau. Nah, itu mulut saja, tanpa masuk hidung. Harus masuk hidung. Wa lisanau wa syafatain. Maka walisanau wasyafatain. nah, gitu ya. Wa hadainahun najdain. Wahadainahun najdain. Nah, di sini dari ayat 8 sampai 10, di sini mad apa di akhir? Madlin ya. Nain, syafatain, dain. Nah, ini cara bacanya boleh 2, boleh 4, boleh 6, sama seperti mad arid disukun ya. Ainain. Nah, ainain. Ainain. Nah, ya, boleh dipanjangkan sampai 6 harokat. Falaqtahamal 'aqabah. Falaqtahamal 'aqabah. 'Aqabah. Aqabah. Bah. Bah. Nah, ini tak marbutah. Tak marbutah ketika berhenti jadi huruf H. Nah, di sini di surah Al-Balad ini kalau kita perhatikan di sini komplit, Bu ya. Komplit apa? Ketika berhenti. Lihat akhir ayatnya. Ada arid lisukun. Ada madlin ya. Madlin. Ada tak marbutah di akhir. Ada juga apa? Mad iwad juga ada. Lubada. Nah, itu mad iwad. Yang enggak ada hamzah di akhir, enggak ada. Ya, hamzah di akhir. Hamzah tanwin di akhir tidak ada kalau di sini ya. Baik. Cuma di sini bisa mewakili cara berhenti di akhir kata atau di akhir ayat. Nah, al-aqabah ini jadi tak, jadi ha, taknya jadi huruf ha. Falaqtahamal 'aqabah. Bah, ngalir. Bah. Nah, gitu ya. Maka tuh 2 3. Falaqo. Falaqo. Lam tipis Ibu. Falaqo. Falaqo. Tahamal. Tahamal. 'Aqabah. Aqabah. 'Aqabah. 'Aqabah. Aqabah. Falaqtahamal 'aqabah. Falaqtahamal 'aqabah. وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة. أدراك أدراك أدراك. راء تبل وما أدراك وما أدراك. biasa oke Ibu ditinggikan misalkan wama adraka sampai وما أدراك. Tiasa ditinggikan, tiasa. Boleh ditinggikan, direndahkan juga boleh ya, tidak ada aturan seperti itu. Misalkan wama rendah atau ditinggikan wama adraka wama pemibu resep gogorokan ya, sering mutan. Baca Quran. Karena gogorokan ya. Sekarang zaman sekarang itu kalau ada yang fenomena zaman sekarang pergi ke gunung, gogorokan di gunung. Ya, melepas stres, penat ya, ke masalah di luar gitu ya. Cara nate ku gogorokan, batur mah gitu. Nah, kita mah pakai baca Quran. Insya Allah Bu, nanti ketika misalkan Ibu banyak masalah, kemudian hati terasa sempit gitu ya, coba baca Quran. Nanti bakal ada solusi, bakal ada kemudahan-kemudahan, bahkan lebih tenang. Nah, gitu ya, bahkan lebih tenang. Baik. Wa ma adraka mal 'aqabah. Ulang. أدراك ما العقبة. Fak
fakku raqabah. fakku raqabah, Fakku fakku kaf fakku fakku raqabah. raqabah, Raqabah. Raqabah. raqabah, Nah, di sini latihan tak marbutah di akhir sampai beberapa ayat, ya, sampai hampir sampai akhir bahkan ya, sampai akhir. Fakku raqabah fakku raqabah, aw it'amun fi yawmin dhi masghabah. au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Nah, ini Bu ya, banyak gunnah, ada huruf sukun. Nah, ini harus dilatih. Au, coba. Au Nah, it'amun fi it'amun fi Ilto, itu qalqalah tebal. Ilto, amun fi. amun fi Tanwin menghadap fa'ifa. Munfi. fi Jangan terus gini. Jangan. Munfi. Munfi. Fi yaumin dhi. fi yaumin dhi Ifa lagi. Min dhi. Mas. Sin ngalir. Mas. Nah, ngalirnya seperti itu. Jangan terlalu cepat. Mas. Wo. Jangan. Mas. Wabah. Termasuk ha di akhir juga ngalirnya sempurna. Bah. Bah. Mas. Bah. Mas. Wabah. Nah, gitu punya. Kita ulang. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Coba Ibu, sab pertama baca tuh 2 3. Ilpo mantul. Ilpo. Ulang Bu, ulang tuh 2 3. Nah, wabah, ba tipis. Mas, wabah. Nah, ya. Baik. Sab kedua Bu, baca tuh 2 3. Au ilpo mantul. Ilpo. Ulang tuh 2 3. Ulang. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Tuh 2 3. Nah, jangan kompak punya. Sekali deh. Tuh 2 3. Baik, alhamdulillah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Yatiman dza maqrabah. Yatiman dza maqrabah. Maqo. Mim tipis ma. Qaf tebal. Maqo. Ro. Ba. Tipis lagi. Ba. Maqraba. Bah. Maqrabah. Yatiman dza maqrabah. Aw miskinan dza matrabah.
Mad. mat, Matrabah. matrabah, At. at, Mat. mat, أو مسكينا ذا متربة. au miskinan dha matrabah. طيب. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Lihat Bu. Nah, satu ayat kuat. Kalau tidak kuat nanti berhenti di mana? Sampai sober boleh Bu ya. Nanti kalau ibu tidak kuat tenang, boleh dipenggal juga. Bisa jadi alasan mau baca Quran ya. Boleh, tenang Bu ya. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabr. Sampai sana. Ngulang dari mana? Ibu kalau bisa bahasa Arab, ngulang dari fi'il. Mana fi'ilnya? Amanu fi'il, betul ya. Wa tawasaw fi'il bukan? Dari wa tawasaw, dari wa fi'il terdekat, fi'il yang terdekat. Wa tawasaw bis sabri. Kalau amanu itu nyambung ke summa kana minal ladzina amanu, nyambungnya karena di sana ada alladzi ya, mausul. Jadi minal ladzina amanu. Baik. Wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulang, 2 3. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Kalau nggak kuat nanti boleh seperti itu. Kalau kuat diselesaikan sampai akhir ayat itu lebih bagus. Gitu ya. Baik. Lihat perhatikan di sini ada lafaz watawasaw. Watawasaw. Ibu ingat lafaz watawasaw di juz 30 ada lagi enggak? Di mana? Di surah Al-Asr. Dulu kita pernah membahas kalau masih ingat Ibu ya. Watawasaw. Ini kesalahan banyak terjadi ya. Pertama, kesalahan pada watawasaw. Sodnya berubah jadi sin. Contoh. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw. Jangan saw. Jangan vokalnya pakai a, jangan. Tapi pakai o. Wa tawasaw. Coba. Nah, setelah so-nya jangan monyong kuncinya. Wa tawasaw. Yang monyong kapan? Wawnya monyong. Gitu ya. Coba ulang. Watawasaw. Jadi tadi kesalahannya jadi huruf sin. Kesalahan kedua, sodnya sudah tebal, sudah bagus, tapi dimonyongkan. Sehingga wawunya sulit memonyongkan kembali karena sudah mau monyong. Sehingga bunyinya jadi seperti su. Watawasu. Itu keliru. Ya, jangan seperti ini. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasu. Jangan. Coba ulang. Ini banyak terjadi. 2 kesalahan tersebut, ya. Bukan hanya di wa tawasaw. Kalau ada huruf waw sukun, waw sukun sebelumnya huruf tebal. Contoh contoh yang lain qau. Itu juga kesalahannya sama. Qau biasanya jadi ya qaumi, jadi kaf. Ini hati-hati. Ya qaumi atau jadi ya qumi. Ini hati-hati ya. Jadi kalau ada huruf waw sukun sebelumnya huruf
tebal. Huruf shad, huruf qaf. Nah ini hati-hati, qaf dan shadnya ini berubah menjadi tipis sehingga shad jadi sin, qaf menjadi huruf kaf. Nah ini hati-hati, banyak terjadi di kita ya. Baik. Kita lanjutkan. Ulaika ashabul maimanah. Maka Ulaika ashabul maimanah. Ulaika. Ulaika. Nah, ibu u-nya jangan panjang di sana ya. Ulaika. Ulaika. Shad ya. Kalau sin as. Kalau shad ashabul maimanah. Ulang, 2 3 ulaika. Ulaika ashabul maimanah. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. مشأمة عليهم نار مؤصدة. عليهم نار مؤصدة. نار تبر. نار مؤصدة. 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 عليهم نار مؤصدة. عليهم نار مؤصدة. Hati-hati Bu, harus konsentrasi di ayat terakhir. Ibu kalau baca surah Al-Balad konsentrasi, karena kalau tidak konsentrasi nanti bisa dilanjutkan. Alaihim nar muqsadah terus. Nanti fi amadin mumaddadah ya. Nanti ke ayat itu ke surah Al-Humazah. Nah, hati-hati Bu ya. Nah, kalau kami baca Quran ngalamun sok itu biasanya. Hati-hati. Baik. Nah, itu surah Al-Balad. Jadi barusan kita alhamdulillah sudah membacakan ya talaqi sama, mendengarkan juga bersama-sama membaca surah Al-Balad. Nah, nanti di akhir kita bareng-bareng ya, atau kalau nanti masih ada waktu kita coba baca satu orang satu ayat ya, giliran ya, orang nyobian. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita akan bahas dulu Bu ya, dari mengenal surah Al-Balad ya. Kenalan sedikit Bu ya tentang surah Al-Balad. Suratul Balad, nama dari surah Al-Balad ini dinamakan sebagaimana di dalam mushaf, yaitu suratul Balad ya. Kenapa dinamakan suratul Balad? Dan ini tauqifiyah dari Nabi, di anna Allah uqsimu bi awaliha bil baladil haram. Karena Allah ya di sini diawali dengan sumpah. Dengan apa Allah bersumpah? Dengan baladil haram. Dengan baladil haram ini Makkah al-Mukarramah. Ya, seperti itu. Ini menunjukkan kepada keagungan negeri tersebut. Karena Nabi dilahirkan di sana. Baik. Kemudian yang kedua disebut juga surah La uqsimu bihadzal balad. Satu ayat komplit. Nah, jadi para ulama di dalam kitab-kitab ulumul Quran menamai kitab tersebut dengan nama La uqsimu bihadzal balad. Tapi ini sifatnya ijtihadiyah dari para ulama berdasarkan asal qaul para tabi'in dan lain sebagainya. Ya, kenapa dinamakan la uqsimu bihadzal balad? Karena liftitahiha bihadzal jumlah. Karena ayat tersebut
diawali ya dengan jumlah la uqsimu bihadzal balad. Nah, itu ada 2 nama saja di surah Al-Balad, tidak ada nama yang lain. Kemudian jumlah ayatnya ada berapa ayat Bu di sini? Nah, 20 ayat. Nah, nanti ke 20 ayat ini dari segi maudu'at, judul pembahasan surat nanti akan terbagi jadi beberapa subjudul ya, membahas apa saja di dalam surah Al-Balad. Kemudian marhalah tanziliha ya, marhalah turunnya itu makkiyah, di periode makkiyah ya, hampir kebanyakan di juz 30 ini makkiyah, bahkan ayat-ayat mufassal kebanyakannya makkiyah, meskipun nanti ada yang madaniyah, bahkan ada yang tercampur antara madaniyah dan makkiyah dalam satu surah di juz 30. Nanti ada sebagian makkiyah, sebagian madaniyah. Karena nanti satu surah turun kepada Nabi itu terkadang sekaligus, terkadang terpotong-potong ya. Nah, seperti surah Al-Alaq, contoh Al-Alaq kan 5 ayat dulu, kemudian nanti setelah surah Mudatsir, Muzammil dan sebagainya baru turun lagi ayat yang lainnya di surah Al-Alaq, dan itu ada kitabnya yang membahas ya rincian kapan turunnya ya, seperti itu ada. Kemudian tartibuha fin nuzul, adapun tartib urutan turunnya kepada Nabi, surah Al-Balad ini ada di posisi ke-35 dari surah Al-Alaq. Jadi ayat surah pertama apa? Al-Alaq yang turun kepada Nabi ayat 1 sampai 5. Nah, yang ke-35-nya surah Al-Balad. Ya, yang ke-35-nya surah Al-Balad. Tartibuha fil mushaf, adapun di dalam mushaf, di dalam Quran, surah Al-Balad ini urutan keberapa dari surah Al-Fatihah? 90. Dan urutan surah di dalam mushaf kita juga itu tauqifiyah dari Nabi, diajarkan oleh Nabi. Ya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, urutan ayat, awal ayatnya la uqsimu bihadzal balad, akhir ayatnya yang tadi. Ya. Alaihim narum musada. Itu siapa yang mengajarkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Jadi tidak asal-asal. Baik. Nah, itu surah Al-Balad. Jadi Al-Balad ini jumlahnya 20 ayat, kemudian makkiyah 35, urutan turun kepada Nabi, dan urutan di dalam mushaf itu ke-90 ya, ke-90. Baik. Kemudian maqasid surah atau maksud tujuan surah ini. Secara umum di dalam surah Al-Balad ini menjelaskan tentang apa? Bayanu iftiqaril insan wa kabadihi fil hayati wa subuli najatihi. Ini kata para ulama, itu menjelaskan tentang kebutuhan manusia dan susah payahnya, letihnya manusia fil hayat, di dalam kehidupan, wasubulu najatihi, dan juga jalan untuk mencapai kesuksesan, agar nanti manusia tersebut bisa memperoleh kesuksesan hidup di dunia ataupun di akhirat ya. Nah, itu surah Al-Balad. Nah, nanti judul secara maudu'atnya dari ayat 1 ya. Nanti beda-beda ya setiap para ulama, terkadang nanti dari maqasid, dari maudu'at surah, nanti tergantung penelaahan para ulama ya. Di dalam tafsir terkadang nanti berbeda-beda antara ulama satu dengan ulama yang lainnya. Tapi maksud tujuannya sama. Ya. Baik. Nah, kalau kita lihat ya, di dalam surah Al-Balad ini ishtamalat suratul balad ala ta'zimil baladil haram war rasul al-amin. Yang pertama, di ayat pertama la uqsimu bihadzal balad. Kemudian ayat keduanya apa, Bu? Wa anta hillum bihadzal balad. Ini mencakup apa?
tentang pengagungan ya dengan Allah bersumpah ya kepada negeri Al-Haram. Ya, ayat pertamanya itu. Ya, jadi Allah bersumpah dengan Baladil Haram, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Ya. Kemudian ayat keduanya wa anta hillu bihadzal balad, dan engkau wahai Muhammad bertempat di negeri Makkah. Bahkan beliau dilahirkan di negeri Makkah. Jadi ayat 1 yang kedua bahkan disebutkan oleh para ulama dari ayat 1 sampai 4 ini khalaqal insan fi kabad. Ya, itu menjelaskan nanti ayat keempatnya itu menjelaskan bagaimana ya manusia itu bersusah payah. Gitu ya. Sedangkan ayat ketiganya itu tentang apa? Wa walidiu wa ma walad, yaitu kata para ulama tafsir takrimu Adam alaihi salam wa dzurriyyatihi, yaitu memuliakan Nabi Adam alaihi salam. Maksud dari ayat tersebut. Dan nanti beda-beda para ulama tafsir. Dan demi pertalian bapak dan anaknya. Yaitu maksudnya adalah dari Nabi Adam keturunan sampai kepada kita. Seperti itu. Atau kalau para ulama tafsir yang lain mengatakan ini secara umum yang bisa melahirkan yang juga ada keturunan ya umat manusia secara umum. Nah, tapi di dalam tafsir yang lain wa takrimu Adam alaihissalam, sebagian ulama tafsir juga mengatakan ini pemuliaan kepada keturunan Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya. Nah, itu ya. Jadi kesimpulannya ayat 1 sampai ke 4 ini para ulama tafsir menyimpulkan khalaqal insana fi kabad, yaitu Allah menciptakan manusia fi kabad, dalam kesusah payahan. Artinya nanti manusia ini kita lihat ketika dalam proses hamil kemudian dilahirkan, yaitu ada proses capek letih susah payah seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dari ayat berikutnya, ayat 5 ya. Ayat 5 sampai ayat 20, atau kita dirinci juga dari ayat 8 dulu. Ayat 8 sampai ayat 16 bisa dilihat ni'amullah ala abdihi, yaitu bentuk-bentuk nikmat Allah kepada hambanya. Nikmat-nikmat Allah kepada hambanya. Kita lihat dulu dari ayat 8 ya. Dari ayat 8. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Ini salah satu bentuk nikmat Allah kepada manusia, kepada hambanya. Ya, Allah memberikan apa? Ainain, syafatain, ini menjadi modal untuk kita semua. Wa hadainahun najdain. Bahkan diberikan kepada kita dua jalan, ya. Ada dua jalan, ada jalan kebaikan atau jalan kejahatan. Nah, seperti itu. Kemudian apa? Falaqata hamal aqabah. Ya, ini tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Kemudian kita lanjutkan wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Ya. Nah, dari fakku raqabah kita lihat juga dari ayat 13 sampai ke ayat ayat berapa? 16 ya. Sampai ke ayat 16. Tentang apa? Dari fakku raqabah. Nah, ini kata para ulama tafsir, beberapa amalan-amalan yang menyebabkan orang-orang itu beriman, ya, dan bisa masuk surga. Dengan amalan-amalan tersebut, pertama, fakku raqabah, apa? Melepaskan perbudakan hamba sahaya. Au it'amu fi yaumi dzi masghobah, memberikan makan pada hari terjadi kelaparan. Yatiman dza maqrabah, itu kepada anak ya yatim.
au miskinan dza matrobah, atau kepada orang-orang yang fakir miskin. Nah, ini salah satu bentuk-bentuk amalan yang bisa menyebabkan seorang itu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ayat 17 sampai ke ayat 20 terakhir, ini masiru ashabil yamin wasyamal. Nah, ini contoh-contoh orang-orang ya yang ada di barisan kanan dan barisan kiri. Maksudnya adalah apa? Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Dari ayat 17, summa kana minal ladzina amanu, ya. Kemudian orang-orang yang beriman, wa tawassaw bis sabri, kemudian berwasiat dan kesabaran, wa tawassaw bil marhamah, juga saling berpesan untuk berkasih sayang. Ya, lanjutannya apa? Ulaika ashabul maimanah. Nah, itu orang-orang yang ashabul yamin, para penduduk surga. Ya, yang mereka saling berwasiat tentang kesabaran, juga kasih sayang, juga mengamalkan apa yang ayat sebelumnya fakku raqabah atau it'amu di yaumi dzi masghabah sampai terakhir. Nah, terakhir ditutup oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Balad ini tentang ashabus syamal. Itu orang-orang yang ingkar, orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang kafir. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah alaihim narun muqsadah. Maka tempatnya itu apa? Neraka, ya. Tempat terakhirnya adalah neraka jahanam, neraka muqsadah, narun muqsadah. Nah, itu ya. Nah, ini tentang surah Al-Balad. Jadi Al-Balad ini menjelaskan tentang kebutuhan manusia dan letih susahnya manusia di dalam kehidupan, dan juga cara meraih bagaimana agar bisa sukses di kehidupan dunia dan di akhirat. Di antaranya tadi yang kita sudah dibacakan, fakku raqabah yu'amu bi yaumin masghubah yatim dan sebagainya sampai terakhir. Saling berwasiat di dalam kesabaran, juga di dalam marhamah, kasih sayang. Nah, itu ya tentang surah Al-Balad. Kemudian juga ada keistimewaan di dalam surah Al-Balad yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, mumayyizatnya lam yarid fiha lafzul jalalah. Nah, Ibu kalau perhatikan di dalam surah Al-Balad itu tidak ada lafzul jalalah di dalam surah tersebut. Ayat lafzul jalalah Allah ada tidak? Tidak ada. Kemudian annaha ikhtassat bi al-fadhi minha al-aqaba akabad. Nah, di dalam surah Al-Balad ada dua kata yang tidak disebutkan di dalam surah lain. Nah, kata apa? Yang pertama kata al-aqabah. Ayat berapa? Ayat 11 ya. Falaqtahamal aqabah. Aqabah tidak disebutkan di dalam surah lain, hanya di surah Al-Balad. Kemudian surah lafaz berikutnya yang tidak disebutkan di dalam surah yang lain, hanya di surah Al-Balad saja, kabad, lafaz kabad. Ada lafaz kabad, ada ayat 4 ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi dua lafaz tersebut, baik al-aqabah atau kabad, tidak dijelaskan, tidak disebutkan bahkan di dalam surah lain, hanya disebutkan di dalam surah Al-Balad. Kemudian annaha, kata para ulama ya, juga di dalam surah Al-Balad ini diulang-ulang lafaz ayahsabu. Ayahsabu ada berapa kali? 2 kali ya. Ma'a suratil qiyamah, sama seperti yang ada di dalam surah Al-Qiyamah, ada lafaz ayahsabu diulang-ulang. Nah, berarti di dalam surah yang lain tidak ada. Nah, kemudian terakhir, lam yarid fil Quran ashabul masy'amah illa fi hadhihi surah. Juga tidak disebutkan di dalam surah yang lain tentang ashabul masy'amah kecuali di dalam surah Al-Balad. Jadi tidak ada di dalam surah yang lain lafaz atau kata tentang ashabul
masy'amah. Hanya ada di dalam surah Al-Balad. Nah, ini penelitian para ulama, kajian tadaburnya para ulama, sehingga mereka menyimpulkan demikian dari hasil bacaan dan sebagainya. Dan itu menjadi pengingat untuk kita semua tentang kehebatan Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran yang sudah teratur mulai dari awal sampai terakhir. Semuanya ini dari Allah Azza wa Jalla melalui perantara malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, diajarkan kepada para sahabat, tabi'in, sampai kepada kita semua. Dan Al-Quran zaman sekarang sama dengan Al-Quran yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Tidak ada perubahan baik secara lafaz, baik di dalam secara pengucapan, di dalam tulisan, ya, ataupun di dalam makna. Adapun orang yang merubahnya, merubah hukum, merubah makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran, ya, kemudian juga merubah lafaz, merubah huruf-huruf, maka itu termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, dan orang yang tidak menjaga isi kandungan Al-Quran dan mengkhianati, ya, yang tidak mengkhianati terhadap ilmunya, apalagi yang merubah hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Toh merubah huruf saja tidak boleh, apalagi merubah isi kandungan dari Al-Quran yang kita baca ini. Baik, maka Al-Quran ini tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang akan menjaganya. Baik. Terakhir Bu ya, kita bersama-sama, mungkin masih ada waktu. Kita baca terakhir surah Al-Balad. Maka Ibu dibuka kesarangannya dari panduan dari basmalah. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Terus wa anta hilum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdiru alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahun najdayn falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah aw yut'am Yoko mantul. aw yut'am fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabr. Ulang. Pada di wakaf wasal. Wasal mangga Ibu. 1 2 3. Ulang. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika
amanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Berikutnya ada pertanyaan? Maka Bismillah. Ustaz, ya, silakan. katanya kan kalau kita bersin itu kematian sejenak ya Ustaz. Nah, apabila kita sedang membaca Quran atau sedang dalam sholat, kalau bersin atau menguap, hukumnya seperti apa? Mengulang atau dilanjut atau bagaimana Ustaz? Baik. Terus yang kedua, ini kan ada kho, apakah memang betul harus pengeluarannya itu harus keluar kho atau misalkan yang penting sudah ada keluar gitu? Kalau misalkan seseorang kan beda-beda itunya ya Ustadz, lapat pengeluarannya itu harus bagaimana, itu harus memang keluar dengan sendirinya bagus kho atau kho aja udah keluar udah bisa gitu Ustadz. Baik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berkaitan ketika kita membaca Al-Quran, ya, pertanyaan pertama tadi, ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita bersin, ya, Allah alam ya kalau mati sejenaknya itu, ya, ketika kita bersin atau menguap atau batuk, ya, bisa sejenis itu masuk ke dalam waqaf idtirari. Nanti dibahas di dalam ilmu waqaf, masuknya ke dalam waqaf idtirari. Apa waqaf idtirari? Jadi kita berhenti karena ada penyebab, suatu penyebab yang mendesak, seperti bersin. Kan mau misalnya di akhir surahnya, bersin angke di akhir surah, ya, kan tidak mungkin. Nah, secara otomatis ketika kita baca Al-Quran bersin. Nah, misalkan kita bacanya di tengah ayat. Nah, gimana? Bersin. Harus isti'adah lagi tidak kira-kira menurut Ibu? Kamu orang bersin, menguap isti'adah lagi tidak? Tidak perlu. Hanya nanti kalau kita bersin, ngulang lagi saja. Ya, misalkan tadi illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, misalkan bersin. Nah, nanti ngulang lagi. Wa 'amilus shalihat, nah gitu boleh seperti itu. Jadi itu masuknya ke dalam waqaf idtirari. Misalkan kita baca Al-Qur'an, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, bersin. Nah, gitu. Nanti ngulang lagi min ahlil kitab, satu kata atau dua kata dari ayat ayat tersebut. Satu kata atau dua kata dikira-kira saja. Nanti kalau belum bisa bahasa Arab, nanti diperkirakan saja menurut Ibu masing-masing sesuai dengan kemampuan, jangan memaksakan. Dikira-kira saja dari satu kata sebelumnya atau dua kata sebelumnya, atau bisa saja tiga kata. Kalau terlalu banyak katanya nanti paruh beli didinya. Nah, jadi satu kata saja, satu kata lanjut lagi. Nah, gitu ya. Seperti itu Ibu. Kemudian misalkan kita batuk nangeh misalkan ya, batuk terus, minum dulu. Gak perlu istiadah lagi, lanjutkan saja. Dilanjutkan saja. Kecuali kalau misalkan ibu-ibu berhenti baca Al-Quran, kemudian ibu masak heula gitu nya, nyapu heula teh istiadah deh. Nah, gitu istiadah lagi, kita baru lagi membaca Al-Quran. Itu masuk ke dalam bagian daripada waqaf, ya. Waqaf apa tadi? Idtirari. Jadi berhenti itu di dalam baca Quran ada waqaf, ada qata', ada saktah, ada tiga jenis berhenti di dalam baca Al-Quran. Kalau waqaf itu nanti kalau kita bahas banyak ya, tapi salah satunya tadi waqaf idtirari karena ada satu penyebab yang mendesak. Kalau qata' itu selesai baca Quran, selesai ibu baca Quran, selesai sampai sana. Nah, kemudian beraktivitas dengan aktivitas yang lainnya. Nah, itu namanya qata'. Kemudian nanti ada berhenti yang ketiga, saktah. Berhenti tapi tidak ngambil napas. Kalau waqaf ngambil napas, ya. Tapi kalau waqaf itu yang pertama masih ada niatan untuk melanjutkan bacaan.
Ibu baca Quran bersin, masih ada niatan untuk melanjutkan ke ayat berikutnya, ke kata berikutnya, itu namanya waqaf. Nah, tidak perlu istiadah lagi, ya, tinggal lanjutkan saja atau mengulang satu kata atau dua kata sebelumnya. Kalau kotor ibu menyelesaikan baca Quran harus dipastikan. Di antaranya apa dipastikannya itu? Harus akhir surah di antaranya. Yang bagus seperti itu. Akhir surah. Sering Ustaz misalkan bacana surah Al-Baqarah sering kan punya. Akhir juz atau akhir juz. Masih seueur misalnya. Satu hizb itu setengah juz. Sekitar setengah juz. Masih seueur. masih seueur. Satu rubu di Al-Baqarah Ibu. Lihat dari Alif Lam Mim sampai wabasyiril ladzina amanu. Ayat sabar Bu. Sacan innallaha la yastahi. Ada nanti kalau di mushaf ada tanda bukan ain. Atau kalau di mushaf Indonesia ain ya. Nah, kalau di mushaf Timur Tengah ada seperti bintang kayak gitu ya. Nah, itu rubu. Nah, itu kalau satu rubu itu sudah sesuai temanya. Pembahasannya sudah selesai. Boleh kotok di sana. Kita juga kalau setoran sama para masyayikh, satu rubu. Setoran hafalan, satu rubu. Karena sudah sesuai dengan maknanya sudah sempurna. Nah, gitu. Misalkan satu rubu masih kebanyakan, misalkan. Ibu kalau satu rubu masih kebanyakan, ya sesuai kemampuan saja di mana saja, Bu ya, tidak mengapa. Ibu misalkan baca tidak sesuai juga tidak mengapa. Silahkan sesuai dengan kemampuan. Atau baca aja surah-surah yang pendek, An-Nas, Al-Falaq dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, itu pokok ya, pokok namanya. Nah, kalau sakta ya tadi tidak ngambil napas dulu. Artinya kalau sakta itu kita berhenti dalam kondisi aktif di dalam baca Quran. Nah, gitu ya, dan tidak mengambil napas. Tapi tong lami-lami teh ngambil napas nanya. Jadi sebentar. Kalla bal rana. Nah, gitu ya. Baik, itu jenis-jenis waqaf. Ada waqaf, ada koto, ada sakta. Nah, nanti mungkin di kesempatan yang lain kita bahas ya tentang bagaimana kita cara berhenti di dalam bacaan Quran. Kemudian pertanyaan yang kedua, nah cara membaca huruf kha. Ya, baik. Memang jenis suara itu tiap orang beda-beda, karakter suaranya. Ya, ada yang cempreng, ya. Suaranya itu apa? Menggema, agem, ngebas. Nah, gitu ya. Memang beda-beda tiap orang. Cuma semua jenis suara tersebut ya bisa membaca sesuai dengan kaidah-kaidah tadi semuanya. Suara yang cempreng bisa menebalkan huruf, tapi dengan gayanya suaranya tersebut tidak akan sama seperti orang yang menebalkan, yang memiliki suara yang agem gitu ya, menggema, tidak sama. Nah, tapi kaidahnya sama dan bunyi yang keluarnya ya kalau kita dengarkan oleh orang-orang yang sudah belajar itu sama gitu ya. Tebal seperti itu, tipis seperti yang kita praktekkan. Contoh misalkan huruf bo ya, yang suaranya menggema bisa. Tapi kalau yang suaranya cempreng mungkin bo. Allah alam ya, nanti dipraktekkan sama yang jenis suara demikian, cuma beda-beda. Tapi keduanya bisa menebalkan, keduanya bisa menipiskan huruf, keduanya bisa mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dengan sempurna. Ya, itu jenis suara, jenis bunyi. Nah, adapun ketika membaca huruf kha bagaimana? Nah, huruf kha ini ya bunyinya memang ada ngorok tapi sedikit. Coba kha. Nah, seperti ada bunyi ngorok tapi sedikit. Jangan sampai dihilangkan sama sekali. Jangan. Nah, gitu. Jangan berlebihan. Jangan. Nah, gitu ya. Baik. Jadi ada bunyi ngorok tapi sedikit. Nah, bunyi ngorok sedikitnya itu ibu harus talaki. Harus bisa dipastikan
ya suara bunyi kho saya sudah benar. Ya, seperti itu. Sudah harus dipastikan demikian. Ya. Jadi secara kaidah ada bunyi ngorok tapi sedikit tidak berlebihan. Adapun yang baru belajar pasti tidak langsung sempurna ya, bisa mengeluarkan ngoroknya itu sedikit tidak. Pasti akan ada tahapan. Ibu misalkan ketika baca huruf kho pasti awal-awalnya kholidi, ya tidak mengapa itu latih dulu sampai nanti dikurangi sedikit-sedikit. Kho, nah sedikit-sedikit dikurangi. Nah demikian. Tapi ketika dalam proses belajar itu pasti akan ada suara ngorok seperti yang berlebihan demikian. Nah ibu jangan berhenti belajar, kemudian nanti ditalakikan terus-menerus ya sampai nanti guru itu menyetujui, memverifikasi bacanya sudah benar. Nah sudah benar. Nah gitu ibu ya. Cara pengucapan huruf itu mungkin ada yang lain. Ada lagi Bu Silakan, yang mau bertanya? Ya, oh iya Silakan. satu lagi Ustaz. Mangga. Semoga selalu diberkahi dan Allah SWT. Ustaz, untuk huruf H itu dan H itu kan sama-sama mempunyai sifat atau rohorah. Nah itu sering kita merasa kalau harus mengalirkan itu nggak bisa nafas Ustaz. Ya. Nah boleh nasihatnya. Ya betul. Nah rumus ya di dalam belajar baca Quran. Kalau ada huruf yang sama sifatnya, bedakan dengan makhrajnya. Kalau ada huruf yang makhrajnya sama, bedakan dengan sifatnya. Nah, tadi kan huruf, contoh misalkan, dal dengan po, makhrajnya sama, tempat lahirnya sama. Bedakannya dengan apa? Sifat karakternya. Misalkan ada anak nih, kembar, ya anak itu kembar. Nah kan beda kedua orang itu sifatnya beda meskipun keluar dari ibu yang sama. Nah seperti itu ya. Nah itu makhraj sama sifat. Nah sekarang pertanyaannya, huruf sifatnya sama. Nah gimana cara membedakannya? Dengan makhraj. Beda nggak antara h dengan h makhrajnya? Beda. Kalau h itu di pangkal dan tenggorokan, kalau H di tengah dan tenggorokan. Artinya nanti ibu ketika baca huruf H itu harus dipastikan ibu dari pangkal dari sini keluarnya dari dalam di sini. H, ya H. Nah seperti itu ya, harus dipastikan dari sana. Kemudian kalau yang di tengah dari sini penekanannya lahir bunyi itu lahir muncul. Ya, ketukannya dari sini tengah. H. Nah, itu ya, itu makhraj dari segi makhraj. Beda kan ya? Nah, gimana nanti ketika baca Al-Qur'an suka habis napas? Memang betul. Ya, baca huruf H itu kalau ibu baca huruf H, misalkan apa ya? Enggak yang banyak hanya. Ah, contoh misalkan fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa wujuhum. Nah itu biasa capek. Dan itu wajar sebenarnya. Wajar kalau ada huruf H banyak itu memang perlu tenaga ya. Perlu tenaga, perlu banyak mengalirkan nafas dua suara karena dari dalam. Dari dalam sehingga nanti menjadikan nafas kita habis, itu wajar. Nah, itu wajar. Cuma kalau orang yang biasa baca Quran sudah bisa sudah tahu cara solusinya bagaimana. Nah, gimana cara solusinya? Solusinya banyak baca Quran. Banyak baca Quran, berlatih terus menerus. Nanti juga nggak capek. Nah, kalau orang yang pertama atau orang yang baru belajar baca huruf H, banyak ketemu huruf H, itu memang nanti capek. Ya, oleh karena itu orang Arab itu huruf H kadang diganti jadi huruf yang lain. Orang Arab, ya. Contoh misalkan
Ibu tahu apa namanya itu? Ma'un, tahu? Ma'un, air ya. Ma'un di dalam kitab tajwid ini dibahas di dalam kitab at-tahdid ketika beliau membahas hamzah dengan ha. Kenapa ha dengan hamzah ini satu makhraj? Kan beda ya, beda bunyinya gitu. Tapi kenapa satu makhraj? Dari dalam dari sini. Ternyata orang Arab itu mengganti hamzah jadi ha atau ha jadi hamzah. Contoh kata ma'un. Ma'un asalnya itu mahun. Pakai ha muh asalnya. Sebagian orang Arab ketika baca air, ngobrol air itu muh, miyah, moyah, gitu. Itu air. Nah, cuma di dalam bahasa Arab kita kan ma'un. Ya, Arab fushanya ma'un, pakai a hamzah. Nah, itu hamzah tersebut asalnya itu huruf H. Asalnya huruf H, tapi diganti oleh orang Arab sendiri itu menjadi huruf hamzah. Gitu ya, seperti itu. Asal muasalnya H. Makanya dalam bentuk jamak itu air yang banyak, itu nanti huruf H-nya muncul kembali. Apa bentuk jamak dari ma'un? Kalau udah pernah belajar bahasa Arab, miyahun. Nah, kenapa tiba-tiba dalam bentuk jamak ada huruf H? Hamzahnya hilang. Karena memang asal air itu bahasa Arabnya asalnya muh atau miyah atau mahun. Nah, gitu. Jadi wajar ya nanti kalau kita baca huruf H kita capek di dalam membacanya. Tinggal dilatih saja. Ya, dan tidak banyak di dalam Al-Quran huruf A yang beriringan, tidak banyak. Dan contoh dari surah Al-A'raf, "Fatuqwa bihajibahu wa junubuhu wa bukuhu." Seperti itu. Atau di dalam surah yang lain, ilahahu hawahu, ilahahu hawahu. Nah, itu memang capek karena perlu mengeluarkan nafas suara dari dalam tenggorokan kita. Nah, itu ya. Baik. Nah, rasa itu mungkin kalau kecapean demikian itu belum terbiasa. Nanti dibiasakan. Cukup? Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.